Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Generasi Hijrah. Kita akan lanjut untuk pembahasan tafsir Ibnu Katsir terjemah bahasa Indonesia ya. Oke, kemarin kita sudah sampai selesai ayat 3 surat Al-Baqarah, kita langsung ke ayat 4 ya. Oke, sebelum itu silahkan untuk dukung channel ini. Ihwatul iman semua bisa subscribe, nyalakan notifikasi, like, dan tonton sampai selesai ya. Komen juga boleh. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu, diluaskan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin, amin, amin. Baik, sekarang kita langsung ke ayat 4 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Artinya, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Quran surat Al-Baqarah ayat 4. Oke, mengenai firman-Nya yang ini, Ibnu Abbas mengatakan, artinya mereka membenarkan apa yang engkau Muhammad bahwa dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa yang dibawa oleh para rasul sebelum dirimu. Mereka sama sekali tidak membedakan antara para rasul tersebut serta tidak ingkar terhadap apa yang mereka bawa dari Rabb mereka atau Tuhan mereka ya. Wabil akhirati hum yuqinun, yakni mereka yakin adanya hari kebangkitan, kiamat, surga, neraka, perhitungan dan timbangan. Disebut akhirat karena ia ada setelah dunia. Para ulama berbeda pendapat mengenai orang-orang yang disebut dalam ayat tersebut. Apakah mereka ini yang disifati Allah dalam firman-Nya? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Mengenai siapakah mereka ini, terdapat 3 pendapat yang diceritakan oleh Ibnu Jarir. Baik. Pertama, orang yang disifati Allah dalam ayat ketiga surat Al-Baqarah itu adalah mereka yang dia sifati dalam ayat setelahnya, yaitu orang-orang yang beriman dari kalangan ahlul kitab dan yang lainnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Mujahid, Abu Al-Aliyah, Ar-Rabi bin Anas, dan Qatadah. Kedua, mereka itu yang disebutkan pada ayat ketiga dan keempat dari surat Al-Baqarah adalah satu, yaitu orang-orang beriman dari kalangan ahlul kitab. Dengan demikian, berdasarkan kedua hal di atas, maka waw ya dalam ayat ini berkedudukan sebagai waw atop atau penyambung satu sifat dengan sifat yang lainnya. Jadi kan di sini di ayat ini ada waw ya, walladzina yu'minuna, berarti menyambungkan dari ayat sebelumnya. Ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minun berarti huruf atop atau sambungan. Oke. Ketiga, mereka yang disifati pertama kali ayat ketiga adalah orang-orang yang beriman dari bangsa Arab. Dan yang disifati berikutnya, yang ayat 4 ini, ayat keempat adalah orang yang beriman dari kalangan ahlul kitab. Jadi kalau di ayat ketiga itu untuk orang-orang yang beriman dari bangsa Arab, dan yang ayat keempat itu dari ahlul kitab. Berkenaan dengan hal di atas, penulis katakan, ahlul kitab itu adalah sebelum Rasul ya, Nabi Muhammad. Min qablikum ya, sebelum Nabi Muhammad. 4 atau rasul-rasul nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. 4 ayat pertama dari surat Al-Baqarah mensifati orang yang beriman, dan 2 ayat berikutnya ayat ke-6 dan ke-7 menyifati orang-orang kafir. 13 ayat menyifati orang. Oke. Berkenaan hal di atas, baca lagi ya tadi, merasa ada yang kelewat. Berkenaan dengan hal di atas, penulis katakan yang benar adalah pendapat Mujahid yang mengatakan
4 ayat pertama dari surat Al-Baqarah mensifati orang-orang yang beriman. Nah, dan 2 ayat berikutnya yaitu 5 6 ayat ke-6 ya. 5 mah kan ulaika ala hudam mir rabbihim. Ayat ke-6 dan ke-7 mensifati orang-orang kafirnya innalladzina kafaru itu ya. 13 ayat mensifati orang-orang munafik. Keempat ayat tersebut bersifat umum bagi setiap mukmin yang menyandang sifat-sifat tersebut, baik dari kalangan bangsa Arab maupun non-Arab, serta ahlul kitab, baik umat manusia maupun jin. Salah satu sifat ini tidak akan bisa sempurna tanpa adanya sifat-sifat lainnya. Bahkan masing-masing sifat saling menuntut adanya sifat yang lainnya. Dengan demikian, iman kepada yang gaib, salat dan zakat tidak benar kecuali dengan adanya iman kepada apa yang dibawa Rasulullah SAW. Juga apa yang dibawa oleh para rasul sebelumnya yaitu ahlul kitab ya, serta keyakinan akan adanya kehidupan akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk memenuhi hal itu melalui firman-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu billahi war rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Dia juga berfirman, Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum. Wahai orang-orang yang telah diberi kitab, Alkitab, berimanlah kalian kepada apa yang telah kami turunkan, Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kalian. An-Nisa 47. Dan Allah telah menyebutkan tentang orang-orang mukmin secara keseluruhan yang memenuhi semuanya itu melalui firman-Nya, Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi La nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Robnya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Quran Surat Al-Baqarah 285. Dan ayat-ayat lainnya yang menunjukkan perintah kepada orang-orang yang beriman supaya beriman kepada Allah, Rasul-Rasulnya, dan kitab-kitabnya, khususnya orang-orang mukmin dari kalangan ahlul kitab. Karena mereka beriman kepada apa yang berada di tangan mereka secara terperinci, maka jika mereka masuk Islam dan beriman kepadanya secara terperinci, bagi mereka tersedia 2 pahala. Nah itu ya untuk tafsir ayat 4-nya. Jadi ayat 4 masih tersambung kepada tentang penjelasan tentang orang-orang yang beriman. Menurut penulis ini Ibnu Katsir menjelaskan bahwa dari ayat 1 sampai 4 itu menjelaskan tentang orang beriman. Nanti akan dijelaskan lagi orang kafir di ayat 6, 7 ya. Kemudian ayat 13 tentang orang munafik gitu ya. Itu oke, cukupkan untuk tafsir Ibnu Katsir terjemah Indonesia di surat Al-Baqarah ayat 4 ini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Semuanya sehat selalu, dipanjangkan umurnya, jodohnya, dimudahkan segala urusannya, sehat selalu. Amin 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 ya robbal alamin. Itu saja dari saya. Dari generasi hijrah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ditutup saja dengan doa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.